Watch. So watch. You know the difference between a divorce and a circumcision? With a divorce, you get rid of the whole schmuck. Look a little happier. Oke, kalian pasti udah pada tahu lah ya seberapa horor isi Epstein File ini. Isinya emang gila banget, mulai dari eksploitasi anak di bawah umur, human trafficking, pesta gila di pulau terpencil, konspirasi COVID-19 yang ternyata jadi kenyataan, sampai skandal yang nyeret nama-nama gede elit dunia. Tapi pernah gak sih lu mikir, kenapa file semasif dan sebesar ini baru disebar sekarang? Padahal itu dokumen negara yang katanya super rahasia. Nah, sekarang gua mau ngajak kalian semua yang nonton video ini buat berpikir secara kritis soal kasus ini. Kita mulai dari chapter yang pertama. Strategi Limited Hangout. Kalau kalian pikir penyebaran file Epstein ini adalah kemenangan buat keadilan, please lah, jangan terlalu naif jadi orang. Di dunia intelijen, ada taktik kuno yang namanya limited hangout. Apa itu limited hangout? Limited hangout adalah strategi yang dilakukan oleh lembaga atau sekelompok elit yang sengaja ngebocorin sebagian kecil kebenaran buat nutupin sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih busuk. Kok bisa gua ngarah ke sini? Strategi ini udah dipakai dari zaman batu kali. Kalau lu suka ngulik sejarah kerajaan Romawi kuno, pasti lu udah gak asing lagi sama kisah antara Mark Antony dengan Octavianus yang nantinya jadi Kaisar Augustus. Nah, strategi limited hangout ini dipakai sama Octavianus buat memperkuat posisinya untuk jadi kaisar setelah Julius Caesar wafat. Caranya gimana? Nah, dia ngebocorin surat wasiat dari Mark Antony yang dia dapetin secara ilegal. Tapi dia cuman bacain sebagian isinya di depan senat yang bikin nama Antony jadi jelek di depan senat dan masyarakat. Ya bayangin aja cuy, Octavianus cuman ngebacain sebagian kecil isi surat dari surat wasiat Mark Antony ini. Dia cuman bacain di mana Antony minta dikubur di Mesir dan beberapa isi surat yang lain yang bersentimen negatif soal Mark Antony. Dia nggak bacain fakta kalau Antony sebenarnya jenderal yang hebat dan lagi berjuang lawan musuh Roma di Partia. Nah, gara-gara Octavianus yang cuman ngebacain sebagian kecil isi surat wasiat Mark Antony ini, ngebuat nama Antony jadi buruk di masyarakat dan juga di kalangan senat Roma. Bahkan, Mark Antony ini sampai dicap sebagai pengkhianat. Gila banget kan? Nah, terus apa hubungannya antara strategi limited hangout ini sama penyebaran isi Epstein File ini? Sekarang kita masuk ke chapter kedua. Senjata politik di tahun pemilu Amerika. Kalian nyadar gak sih kenapa file semasif dan super rahasia ini baru disebar sekarang? Timingnya pas banget sama tensi politik dunia yang masih panas, terutama tensi politik di Amerika, yang mana dalam tahun ini ada pemilu di Amerika. Secara Trump ini adalah aktor utama yang menandatangani undang-undang yang memaksa Departemen Kehakiman AS atau DOJ untuk merilis dokumen-dokumen terkait kasus tersebut. Kalau menurut keyakinan gua nih ya, ini bukan kebetulan, tapi ini sebuah perencanaan. Di dalam dunia politik, gua yakin penyebaran file ini bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menjatuhkan pihak lawan. Nah, bayangin aja, ada jutaan dokumen, media besar atau aktor politik di balik ini bisa cherry picking. Mereka bisa milih headline mana yang mau diangkat buat ngancurin reputasi kandidat-kandidat tertentu. Sementara info tentang kandidat yang lain dan mungkin terlibat, itu mereka tahan dulu. Persis kayak Octavianus tadi, dia cuman nge-publish bagian yang bikin nama Antony hancur, bukan keseluruhan cerita yang pengen disampaikan sama Antony. Jadi pas lu baca soal berita Epstein File ini, pertanyaannya jangan cuman siapa yang terlibat di Epstein File ini, tapi siapa yang paling diuntungin dari rilisnya dokumen ini sekarang. Coba lu pikirin aja, siapa yang paling pusing dan siapa yang paling senyum-senyum karena saingannya kena cancel. Gua nggak mau nyebut nama, gua YouTuber baru cuy. Kalau gua udah punya banyak subscriber dan punya banyak power, bisalah gua nyebut-nyebut nama enak. Tapi kan baru sedikit nih subscriber gua. Jadi tolonglah bantu subscribe dulu. Nah, sekarang kita
Lanjut ke chapter yang ketiga, perebutan tahta geopolitik. Nah, orang tuh paling seneng ngebahas kasus Jeffrey Epstein ini. Karena kan teori-teori konspirasi yang selama ini mereka percayai sekarang jadi kenyataan dan akhirnya kebongkar. Tapi mereka lupa ada yang jauh lebih ngeri dari itu. Kalian udah pada tahu belum soal berita kalau perjanjian nuklir antara AS dan Rusia sekarang udah bubar? Tapi pertanyaannya, kenapa gua bisa berasumsi soal berita ini ada hubungannya sama penyebaran Epstein File ini? Kalau menurut analisa gua, nah tadi kita kan udah bahas kalau aktor utama di balik penerbitan dokumen-dokumen gila ini adalah Donald Trump, yang mana dia nandatanganin undang-undang yang memaksa DOJ untuk menerbitkan dokumen-dokumen terkait Jeffrey Epstein ini. Nah, terus gua punya pandangan, dia pas banget gitu timingnya buat nutupin berita yang makin kacau. Terus apa sih inti masalah nuklir ini? Kalau menurut analisa gua, Trump ini nggak mau duitnya habis buat ngedanain konflik antara Ukraina dan Rusia, yang mana dia kan yang ngedukung Ukraina dari belakang. Dana yang dikeluarin Amerika buat konflik ini pasti nggak kecil. Nah, Trump ini ngasih deadline ke Ukraina dan Rusia buat damai di Juni 2026. Kenapa? Karena dia mau fokus nutup keran finansial dan militer ke Ukraina biar anggaran AS aman. Tapi plot twistnya di sini, Trump juga nolak mentah-mentah perpanjangan perjanjian nuklir lama. Dia mau perjanjian baru yang lebih nguntungin AS dan wajib melibatkan Tiongkok. Padahal Tiongkoknya ini juga nggak mau. Nah, di sisi lain, apa maunya Putin? Putin mau damai, tapi dia ngasih syarat kalau wilayah Ukraina yang udah didudukin sama Rusia itu jadi milik mereka, yang sekarang ada sekitar 20%. Plus, Putin juga minta jaminan Ukraina nggak bakal gabung NATO, dan sanksi ekonomi buat Rusia juga dicabut. Tapi dua orang ini nggak ada yang mau ngalah, sama-sama keras. Nah, sekarang balik lagi ke perjanjian nuklir. Kalau perang konvensional itu kan mahal, apalagi nyampe berbulan-bulan. Nah, terus apa yang lebih murah dan juga efektif? Nuklir. Tapi kita udah pada tahu lah ya sama dampak yang ditimbulkan dari nuklir ini. Kita udah punya sejarah yang nunjukin kalau kota Hiroshima sama Nagasaki itu hancur dalam hitungan menit doang. Bayangin aja itu satu kota hitungan menit. Dan sekarang nuklir udah jauh lebih gila. Karena ada pengembangan bom hidrogen yang skalanya bukan lagi cuman ngeratain satu kota, tapi bisa ngilangin satu benua. Ibaratnya tuh kayak ngidupin matahari di bumi. Karena reaksi nuklir yang dipakai di bom hidrogen ini itu mirip sama reaksi yang terjadi di inti matahari. Gila banget. Terus kalau dari kalian ada nggak nih kasus-kasus apalagi yang mau ditutupin sama penerbitan Epstein File yang gila ini? Nah, sekarang kita masuk ke chapter terakhir, kesimpulan. Kalau menurut keyakinan gua, Epstein File disebar ini bukan untuk negakin keadilan, tapi sebagai distraksi. Supaya apa? Supaya saat kita sibuk mikirin drama elit yang sebenarnya sedang melakukan takeover atas privasi data kalian, memanipulasi ekonomi, dan memperebutkan tahta dunia dengan resiko kiamat nuklir. Ini adalah the grand reset yang lagi berjalan. Gila kan? Dunia lagi diobrak-abrik dan kesejahteraan kita juga dipertaruhkan. Gua mau ngajak kita semua yang nonton video ini untuk berpikir secara kritis dan juga bijak. Nah, sekian video dari gua. Kalau gua ada salah kata mohon dikoreksi di kolom komentar, dan kalau ada masukan juga kita diskusi di komentar. Gua Johan Chan, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.